Keluaran 33. Berfirmanlah Yahwe kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa yang telah engkau bawa keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang aku telah bersumpah kepada Abraham, kepada Ishak, dan kepada Yakub, dengan mengatakan, aku akan memberikan negeri itu kepada keturunanmu. Aku akan mengutus seorang malaikat untuk berjalan di depanmu. Aku akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke negeri yang berlimpah susu dan madunya. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau bangsa yang tegar tengkuk, agar aku tidak membinasakan engkau di jalan." Bangsa Israel mendengar ucapan yang menakutkan itu. Mereka pun berduka, dan tidak seorang pun mengenakan perhiasannya. Berfirmanlah Yahwe kepada Musa, "Berkatalah kepada Bani Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Pada suatu waktu aku akan pergi ke tengah-tengahmu, dan aku akan membinasakanmu. Dan sekarang tanggalkanlah perhiasan-perhiasanmu dari dirimu. Maka aku akan mengetahui apa yang akan aku lakukan kepadamu." Dari Gunung Horeb, Bani Israel pun menanggalkan perhiasannya. Musa mengambil kemah, lalu membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya Kemah Pertemuan. Siapa yang mencari Yahwe, ia harus pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa pergi ke kemah itu, seluruh bangsa itu bangkit dan berdiri masing-masing di pintu kemahnya. Mereka mengikuti Musa dengan pandangannya sampai masuknya ke dalam kemah itu. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, tiang awan itu akan turun dan berdiri di pintu kemah itu. Berbicaralah dia dengan Musa. Seluruh bangsa itu akan melihat bahwa tiang awan itu berdiri di pintu kemah. Lalu bangkitlah seluruh bangsa itu. Mereka pun bersembah sujud masing-masing di pintu kemahnya. Yahwe berfirman kepada Musa, muka dengan muka, seperti ketika seseorang berbicara kepada temannya. Lalu ia pun kembali ke perkemahan. Tetapi yang melayani dia, Yosua anak Nun, seorang pemuda, ia tidak beranjak dari tengah-tengah kemah itu. Berkatalah Musa kepada Yahwe, "Lihatlah, engkaulah yang berfirman kepadaku, berangkatkanlah bangsa ini. Namun engkau belum menyatakan kepadaku siapa yang akan engkau utus menyertaiku, meski engkau telah berfirman, aku telah mengenalmu, namamu, bahkan di mataku engkau telah beroleh kemurahan. Sekarang aku mohon, sekiranya aku mendapat kemurahan di matamu, aku mohon nyatakanlah jalanmu kepadaku, supaya aku dapat mengenal engkau, sehingga aku dapat beroleh kemurahan di matamu. Dan perhatikanlah bahwa bangsa ini adalah umatmu." Lalu dia berfirman, "Kehadiranku akan menyertai dan akan memberikan ketentraman kepadamu." Ia berkata kepadanya, "Jika bukan hadiratmu yang menyertai kami, janganlah engkau membiarkan kami pergi dari sini. Dan dengan apakah hal itu dapat diketahui, bahwa aku telah beroleh kemurahan di matamu, aku dan umatmu, jika bukan karena engkau berjalan bersama kami? Maka kami, aku dan umatmu, dapat dibedakan dari segala bangsa yang ada di atas muka bumi ini?" Berfirmanlah Yahwe kepada Musa, "Aku akan melakukannya, karena engkau telah beroleh kemurahan di mataku, dan aku telah mengenal namamu." Ia berkata, "Aku mohon, tunjukkanlah kemuliaanmu kepadaku." Dia berfirman, "Aku akan membuat seluruh kebesaranku lewat di hadapanmu, dan menyerukan nama Yahwe di hadapanmu. Aku akan memberikan kemurahan kepada siapa akan kuberikan kemurahan. Aku akan menunjukkan belas kasihan kepada siapa akan kutunjukkan belas kasihan." Dia berfirman, "Engkau tidak dapat melihat wajahku, karena tidak seorang pun memandang aku dan tetap hidup." Berfirmanlah Yahwe, "Lihatlah, ada tempat di dekatku, dan engkau dapat berdiri di atas batu cadas. Ketika kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau di celah batu cadas, dan aku akan menudungkan telapak tanganku ke atasmu
sampai aku lewat. Lalu aku akan menarik telapak tanganku dan engkau akan melihat bagian belakangku, tetapi wajahku tidak akan terlihat.